Baik, kita mulai ya, Kak. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo? Tes, tes. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza. Saya dari Universitas Negeri Makassar dan salah satu peserta MSIB di Bisa AI program UI UX. Jadi langsung saja pada webinar ini kita akan membahas tentang materi UI UX yang efektif. Bentar ya, saya share dulu PPT-nya. Apakah sudah tampil PPT-nya? Ya, kita mulai ya. Jadi, pertama-tama kita akan mengetahui tujuan dari pembahasan webinar ini. Jadi, tujuan utama webinar ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar UI dan UX, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan desain yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga intuitif dan mudah digunakan oleh user. Kita akan belajar tentang proses desain dan juga bertujuan untuk membantu mengenali dan mengatasi tentang tantangan umum dalam desain UI UX. Rundown agenda webinar kita yang pertama adalah pengenalan UI dan UX, prinsip dasar desain UI UX, proses desain UX, prinsip desain UX, studi kasus dan contoh nyata, serta tantangan dan solusi dalam UI UX, dan yang terakhir adalah penutup. Jadi yang pertama itu kita ada di pengenalan UI UX. Jadi sebelum kita mulai mendesain atau membuat suatu wireframe, ada baiknya kita mengerti dan tahu apa definisi dan pentingnya dari UI UX. Jadi UI atau user interface merujuk pada aspek visual dari sebuah produk digital seperti tata letak layar, tombol, icon warna, dan tipografi. UI bertanggung jawab untuk memberikan tampilan yang menarik dan fungsional kepada pengguna. Di sisi lain, UX atau User Experience mencakup keseluruhan interaksi dan perasaan pengguna saat menggunakan produk tersebut. UX berfokus pada kenyamanan, kemudahan, dan efisiensi dalam pengguna. Pentingnya UI UX tidak bisa diremehkan karena desain yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna, meningkatkan retensi, dan pada akhirnya meningkatkan kesuksesan produk. Desain UI UX yang buruk dapat menyebabkan frustasi pengguna, peningkatan churn rate, dan kerugian finansial. Selanjutnya, prinsip dasar UI UX. Yang pertama ada keterbacaan dan konsistensi. Keterbacaan adalah kunci dalam desain UI UX. Pastikan
kita sebagai desainer harus memastikan apakah teks pada antarmuka mudah dibaca oleh user, dan kita harus pintar memilih font yang jelas dan ukuran teks yang memadai. Dan konsistensi juga merupakan bagaimana desain kita ini konsisten sehingga itu bisa menarik ketertarikan user. Konsistensi adalah tentang menggunakan elemen desain yang sama di seluruh produk Anda untuk menciptakan pengalaman yang memudahkan pengguna mengenali pola dan antarmuka. Ada beberapa kunci konsistensi yang bisa kita terapkan dalam desain UI UX. Yang pertama itu ada hierarki visual. Mungkin kita semua sudah tahu apa itu hierarki visual. Jadi hierarki visual adalah teknik untuk memandu mata pengguna melalui antarmuka dengan menonjolkan elemen-elemen penting, seperti gunakan ukuran warna dan posisi untuk menekankan informasi atau tindakan utama. Contoh yang baik adalah tombol, misalnya kita mempunyai aplikasi yang tombol utamanya itu lebih besar dan warnanya lebih mencolok dibandingkan tombol yang lainnya. Yang kedua, setelah hierarki visual itu ada penggunaan ruang putih. Jadi, kita tidak bisa meremehkan ruang putih pada atau ruang kosong pada sebuah desain aplikasi, karena ruang putih atau ruang negatif adalah ruang kosong di sekitar elemen-elemen desain. Fungsi dari ruang putih ini untuk membantu mengurangi kekacauan visual dan memungkinkan pengguna fokus pada konten-konten penting. Penggunaan ruang putih yang efektif dapat membuat desain kita terlihat lebih bersih, lebih profesional, dan lebih mudah untuk dinavigasi. Selanjutnya ada penggunaan ruang putih. Selanjutnya ada di kesederhanaan dan intuitivitas. Jadi kesederhanaan berarti kita menghilangkan elemen-elemen yang tidak diperlukan dan fokus pada fungsi utama. Desain yang sederhana dan intuitif memudahkan pengguna untuk memahami cara kerja aplikasi atau situs web tanpa perlu panduan atau instruksi yang rumit. Buat antarmuka yang penggunanya jelas dari pertama kali. Jadi cukup untuk di sini. Saya mau tanya, apakah teman-teman pernah menggunakan aplikasi yang penampilannya itu berantakan, tapi selain itu tombol-tombol navigasinya juga kurang sulit untuk dipahami? Ya, Kak Sakif mungkin pernah menggunakan aplikasi seperti itu. Iya, penggunaan warna juga ini sangat penting dalam proses desain, karena warna yang menarik dapat membuat user itu tertarik juga menggunakan aplikasi kita. Banyak aplikasi yang mungkin secara desain itu sudah bagus, tapi warnanya tidak menarik, jadi kurang minat. Lanjut ya. Ya, di sini ada proses desain UX. Yang pertama ada user research atau penelitian pengguna adalah langkah dalam proses desain UX. Jadi sebelum kita mulai mendesain sebuah aplikasi, kita harus melakukan user experience, yang dimana dalam proses research ini kita mengetahui kebutuhan pengguna dalam sebuah aplikasi itu apa. Seperti mungkin pengguna merasa warna yang ini lebih bagus.
kita kembalikan ke diri kita sendiri, mungkin kita pernah mendesain sesuatu di luar aplikasi. Kita mungkin sudah merasa desain kita bagus, tapi itu kurang bermanfaat bagi pengguna. Jadi, mengapa user research ini penting? Karena di dalam proses inilah kita akan mengetahui kebutuhan-kebutuhan pengguna untuk aplikasi yang akan diciptakan. Ini melibatkan seperti mengumpulkan data tentang kebutuhan, perilaku, dan motivasi pengguna melalui teknik seperti wawancara, survei, dan analisis data. Penelitian ini membantu memahami audiens target dan membangun dasar yang kuat untuk keputusan desain. Jadi di proses ini juga kita membuat keputusan apakah ide dari desain kita ini nantinya akan terpakai atau tidak. Yang kedua ada persona dan journey mapping. Jadi persona ini salah satu karakter fiksi yang digunakan oleh desainer untuk menentukan apakah aplikasi ini cocok nggak ya aplikasi ini untuk si pengguna nantinya. Jadi tidak hanya penulis yang mempunyai karakter fiksi, tapi desainer juga mempunyai karakter fiksi yang berguna untuk memahami kebutuhan pengguna ke depannya. Jadi persona dapat membantu tim desain memahami kebutuhan dan motivasi pengguna. Selanjutnya ada journey mapping. Jadi journey mapping adalah teknik untuk menggambarkan perjalanan pengguna melalui produk Anda, mengidentifikasi titik-titik interaksi, pain points, dan peluang untuk perbaikan. Proses desain UX yang selanjutnya adalah wireframing dan prototyping. Jadi wireframe adalah kerangka dasar dari desain kita, serta di wireframe ini kita akan menunjukkan tata letak dan elemen utama tanpa detail visual. Jadi perlu kita ketahui juga wireframing ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada low fidelity dan yang kedua ada high fidelity. Di low fidelity itu kita sebagai desainer hanya menggambarkan sketsa-sketsa kasar dari desain yang akan kita buat nantinya. Jadi di low fidelity belum ada tampilan visual yang sempurna. Tampilan visual yang sempurna akan kita dapatkan di high fidelity wireframe. Selanjutnya ada prinsip dasar UI. Jadi berikut ini beberapa prinsip dasar dari UI. Yang pertama, desain yang responsif. Desain responsif memastikan bahwa antarmuka yang kita ciptakan berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan ukuran layar. Ini melibatkan penggunaan grid yang fleksibel, gambar yang dapat diskalakan, dan media query CSS untuk menyesuaikan layout berdasarkan ukuran layar pengguna. Tujuannya apa? Jadi tujuannya untuk memberikan pengalaman yang konsisten dan optimal di setiap perangkat. Jadi di sini pernah tidak kakak-kakak yang ikut di webinar ini pernah tidak menggunakan aplikasi yang tampilannya itu tidak fleksibel di tablet lain, di laptop lain, dan di HP juga tampilannya lain. Ya,
pengalaman seperti itu tentu kita sebagai user sangat tidak nyaman kan. Jadi sebagai seorang desainer, kita harus memastikan apakah desain kita sudah responsif terhadap setiap perangkat yang akan digunakan oleh user. Selanjutnya ada pemilihan warna dan tipografi. Jadi pemilihan warna dan tipografi sangat penting untuk menciptakan identitas visual yang kuat dan meningkatkan keterbacaan. Pilih skema warna yang sesuai dengan brand Anda dan mudah dilihat di layar. Tipografi harus konsisten dan mencerminkan karakter brand. Hindari pengguna terlalu banyak jenis font yang berbeda untuk menjaga keseragaman dan keterbacaan. Saya mau tanya, kalau saya katakan aplikasi apa yang hanya dengan menyebut warna itu kita sudah bisa pikirannya ke sana, oh ini aplikasi ini nih. Ada nggak? Ada, banyak kok. Kayak misal warna kan sangat mempengaruhi suatu identitas brand. Karena tidak kita dengar kayak, kamu belinya di mana? Nah, oh, aku belinya di toko orange nih. Kalau saya nyebutnya toko orange, toko apa yang terlintas di pikiran kakak-kakak semua? Iya, betul, Shopee. Jadi seberpengaruh itu warna untuk suatu identitas brand. Ya, hijau juga sangat identik dengan Tokopedia. Dan selain pemilihan warna yang tepat, kita harus menentukan tipografi dari sebuah desain. Karena terlalu banyak jenis font yang kita gunakan, maka akan semakin berantakan tampilan dari desain tersebut. Selanjutnya ada ikongrafi dan imagery. Jadi ikongrafi adalah penggunaan ikon untuk menyampaikan informasi atau tindakan dengan cepat dan jelas. Jadi ikongrafi itu mungkin bisa kita ambil contoh dari sebuah aplikasi yang di mana misalnya itu untuk ikon dompet digital, dia menggunakan ikon dompet, pernah lihat nggak? Atau untuk ikon beranda, kita menggunakan home. Ikon seperti rumah. Nah, ikon-ikon seperti itu dalam membuat sebuah desain kita harus konsisten. Tidak boleh berubah-ubah jenis dan bentuk ikon yang kita gunakan. Selanjutnya ada studi kasus dan contoh nyata. Yang pertama, mari kita lihat beberapa contoh desain UI UX dari produk terkenal. Yang pertama, kita cek di Apple. Jadi, kita semua tahu bahwa desain Apple itu dikenal karena kesederhanaannya. Apple juga fokus pada pengalaman pengguna yang mulus dengan antarmuka yang bersih dan intuitif.
Nah, teman-teman yang pakai Apple pasti sangat paham nih bagaimana mulusnya serta interaktifnya antar muka yang diciptakan Apple. Yang kedua ada Google. Jadi Google ini berfokus pada minimalis dan kecepatan. Desain produk Google seperti Search dan Gmail mengutamakan fungsionalitas dan aksesibilitas. Jadi Google lebih mengutamakan fungsionalitas dari sebuah fitur yang diciptakannya, serta seberapa mudah dia diakses. Yang ketiga dan terakhir yaitu ada Airbnb. Jadi Airbnb berhasil menggabungkan estetika visual dengan pengalaman pengguna yang intuitif. Desainnya juga memudahkan pengguna untuk menemukan dan memesan akomodasi dengan mudah. Jadi dari 3 contoh kasus ini, kita memahami apa yang bekerja dan yang tidak. Keberhasilan seperti antarmuka Apple menunjukkan pentingnya kesederhanaan dan perhatian terhadap detail. Jadi desain kita tidak perlu yang ribet-ribet, yang penting sederhana dan pengguna itu enjoy untuk use use this aplikasi. Di sisi lain juga, kegagalan seperti peluncuran awal Google Class mengajarkan kita tentang pentingnya mempertimbangkan penerimaan pengguna dan uji coba yang memadai sebelum meluncurkan produk baru. Jadi, sebelum kita juga ingin meluncurkan sebuah fitur, ada baiknya kita research lagi nih, fitur ini berguna nggak untuk user ke depannya, atau nambah-nambahin fitur tapi tidak pernah terpakai oleh user. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam desain UI UX. Saya sebutkan beberapa tantangan. Yang pertama mungkin kita bisa di tantangan batasan teknis ya. Jadi desainer sering sekali menghadapi batasan teknis yang dapat mempengaruhi desain, misalnya keterbatasan perangkat keras atau batasan performa. Jadi solusi yang kita bisa lakukan adalah bekerja sama dengan tim pengembang sejak awal untuk memahami batasan ini dan menemukan cara untuk bekerja di dalamnya tanpa mengorbankan pengalaman pengguna. Jadi jangan sampai kekurangan yang kita miliki sebagai desainer nanti menciptakan produk yang tidak maksimal untuk pengguna ke depannya. Yang kedua tentang masalah dalam tim ya. Jadi sebagaimana pekerjaan-pekerjaan lainnya, dalam mendesain sebuah perangkat aplikasi, mungkin kita sangat memerlukan yang namanya kerja sama tim. Jadi desain UI UX seringkali melibatkan kerjasama dengan berbagai tim seperti tim pengembang, pemasar, dan manajer produk. Komunikasi yang efektif dan kolaborasi adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak memahami visi dan tujuan desain. Alat seperti Figma mungkin dapat membantu dalam kolaborasi ini dengan memungkinkan semua orang bekerja pada desain yang sama. Jadi di sini ada lagi nih saran tools yang mungkin bisa kita gunakan untuk berkolaborasi dalam membuat suatu desain, yaitu Figma. Selanjutnya ada menjaga konsistensi di berbagai platform. Jadi saat merancang untuk berbagai platform seperti web dan mobile, konsistensi adalah tantangan. Gunakan panduan desain dan sistem desain
untuk memastikan elemen-elemen seperti warna, tipografi, dan ikonografi itu semuanya konsisten di semua platform. Hal ini membantu menciptakan pengalaman yang mulus bagi pengguna yang berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain. Yang terakhir mungkin ada ringkasan poin-poin penting dari webinar ini. Jadi untuk menutup webinar ini, saya akan merekap poin-poin utama yang telah kita bahas. Karena kita telah melihat pentingnya UI UX, prinsip dasar desain, proses desain UX, dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Kita juga telah membahas studi kasus nyata dan solusi yang bersangkutan dengan tantangan yang disebutkan tadi. Jadi poin penting yang harus kita ingat adalah kita sebagai desainer harus memahami apa keinginan pengguna terlebih dahulu sebelum menciptakan suatu produk yang akan kita pasarkan nanti. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, materinya ya, bentar ya. Itu ya Kak, sudah aku kirim linknya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau semuanya sudah jelas dan tidak ada yang mau ditanyakan, saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mau hadir di webinar saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.